Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mata kuliah statistik dan probabilitas. Adapun nama anggota kelompok terdiri dari 1. Muhammad Teguh Maulana, 2. Sukma Maulana Yusuf, 3. Muhammad Raditya Rashid, 4. Rizky Alpasyah, 5. Faisal Amri. Kami di sini ingin menerangkan materi tentang penerapan statistik di bidang teknologi informasi pada perusahaan PT Indosat Tbk. Sejarah singkat PT Indosat Tbk. PT Indosat Satellite Corporation Tbk, Indosat didirikan pada tahun 1967 sebagai suatu badan usaha yang menyediakan layanan telekomunikasi internasional di Indonesia. Pada tahun 1980, pemerintah Indonesia memiliki seluruh saham PT Indosat Tbk sehingga berubah menjadi perusahaan BUMN Indonesia. Indosat adalah operator 3G pertama di Indonesia yang seluruhnya berbasis teknologi HSDPA. Pada tanggal 15 Desember 2006, Indosat telah menerima 2 kanal, yaitu nomor 589 dan 630 pada pita frekuensi 800 MHz untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel di wilayah Jabodetabek. Menyusul perolehan 2 kanal ini, Indosat akan terus mengembangkan jasa telekomunikasi tetap lokal tanpa kabel di wilayah Jabodetabek serta terus mengembangkan jasa seluler di seluruh wilayah Indonesia. Banyaknya pengguna Indosat dari tahun ke tahun. Pengguna Indosat dari tahun 2017 sampai dengan 2020. Banyaknya penggunaan Indosat dapat dilihat pada diagram berikut. Dari diagram sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengguna Indosat sangat tidak menentu. Pada tahun 2017, Indosat memiliki 58 juta pengguna. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2018, penggunanya turun ke 34 juta pengguna. Penurunan pengguna hampir turun 50% dari tahun lalu. Namun, pada tahun 2019, Indosat kembali mendapatkan banyak pengguna baru dengan total 58,8 juta pengguna. Dan pada tahun 2020, mendapatkan peningkatan pengguna lagi sebesar 2 juta pengguna baru dengan total 60,8 juta pengguna. Berikutnya menurut analisis SWOT, weakness atau kelemahan. Yang pertama, rentan likuiditas perusahaan akibat besarnya kewajiban yang dimilikinya. Yang kedua, kurangnya kebiasaan bersaing secara ketat. Yang ketiga, diversifikasi yang berlebihan seperti pada anak perusahaan. Opportunities atau jaminan. Besarnya pasar domestik di Indonesia yang belum tergarap. Yang kedua, peluasan usaha baru yang melingkupi bisnis inti yang cukup menguntungkan. Dan yang terakhir, bisnis telekomunikasi global yang cukup menjanjikan. Opportunities. Yang pertama yaitu besarnya pasar domestik Indonesia yang belum tergarap. Peluasan usaha baru yang melingkupi bisnis inti yang cukup menguntungkan. Bisnis telekomunikasi global yang cukup menjanjikan. Rate. Pendapatan dari produk sangat tertekan karena terdapat kebijakan regulasi baru. Pasar domestik khususnya luar Jawa dikuasai pesaing. Yang ketiga yaitu pemasaran SDM Indosat, yaitu banyaknya karyawan yang sudah berumur dan relatif tidak mudah diajak sprint. Yang terakhir yaitu kompetitor global yang memasuki pasar domestik Indonesia. Strategi dan kegiatan pada tahun 2017. Strategi pemasaran fokus pada penawaran simplifikasi, penawaran layanan padat data atau data heavy pada pasaran eceran yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi pelanggan untuk menggunakan internet. Posisi yang sesuai dengan reputasi mereka, kami sebagai liberator, inovator, dan leader data, kami juga terus mendorong penjualan langsung melalui saluran-saluran online maupun offline. Pangsa pasar. Kampanye pemasaran utama ada di kampanye Freedom di Pulau Jawa dan RP1 di luar Pulau Jawa.
Keduanya telah diterima dengan baik dan membantu meningkatkan jumlah pelanggan dan penggunaan yang kemudian diikuti oleh peluncuran produk kami, yaitu Yellow pada akhir 2017. Hal ini bersamaan dengan kegiatan-kegiatan telah berhasil mempertahankan posisi dalam 3 peringkat tertinggi penguasa pangsa pasar dan sebagai penyedia jasa telekomunikasi. Ooredoo Business merupakan mitra solusi digital atau disebut Digital Solution Partner dengan menyediakan solusi informasi dan komunikasi teknologi atau disebut ICT terbaik dan sesuai dengan kebutuhan bagi pelanggan korporasi untuk menjalani transformasi digital dalam bisnisnya, sehingga dapat mendukung pelanggan korporasi dalam meningkatkan efisiensi, meningkatkan pengalaman terbaik pelanggan, dan mendapatkan sumber pendapatan baru. Selanjutnya, adapun beberapa layanan Indosat Ooredoo yaitu sebagai berikut. Tentang mobile, solusi ICT yang dirancang untuk memastikan produktivitas tetap terjaga dengan menyediakan komunikasi mobile antara karyawan yang unlimited dan akses data ke aplikasi perusahaan ataupun informasi lain di internet dapat tetap lancar tanpa khawatir tagihan melonjak. Solusi ini juga menyediakan paket bundling Smartphone Plus proteksi yang memudahkan perusahaan memberikan fasilitas komunikasi kepada konsumen. Layanan teknologi informasi, solusi ICT yang memastikan kontinuitas bisnis dengan infrastruktur data center atau disaster recovery center yang aman dan handal, dan solusi fleksibel dan scalable yang mendukung ekspansi dan akselerasi bisnis dengan layanan berbasis cloud seperti LaaS, SaaS, dan layanan pengelolaan lainnya. Layanan satelit, solusi ICT yang menghubungkan para pelanggan di seluruh Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara melalui jaringan satelit broadband ke berbagai pelosok. Sekian dari kami kelompok 1, mohon maaf bila ada salah kata atau kurang baiknya penyampaian materi dari kami. Mohon untuk dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Sekian dari kami, terima kasih.